Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para bapak ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at di mana saja berada, bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya pengajian setiap malam Sabtu melalui Radam Masjid Agung Jamek Malang ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dijadikan ilmu, manfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Kelanjutan daripada makalah yang kelima, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan ilmu itu sebaik-baik tinggalan. Al ilmu khairu miratin. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan abadi di negeri akhirat. Wat taqwa khairu zad. Ibadah merupakan sebaik-baik modal untuk mendapatkan keuntungan. Wal ibadatu khairu bid'atin. Amal soleh adalah sebaik-baik penuntun yang akan menuntun seseorang ke surga. Wal amalus shalihu khairu qaidin. Kemudian akhlak yang bagus, bagusnya akhlak budi pekerti adalah sebaik-baik teman bagi orang yang memiliki, baik di dunia maupun di akhirat. Wa husnul khuluqi khairu qarin. Kemudian pelan-pelan at-ta'ani, tidak tergesa-gesa di dalam segala hal, ya, adalah sebaik-baik penolong. Al-khilmu khairu wazir. Itulah pengajian kita pada sebelumnya. Dan sekarang kita lanjutkan. Wal qanaatu khairu ghaniyin atau khairu ghinan, ya. Wal qanaatu utawi qanaah. Qanaah itu apa? Ai ar-ridho, tegese ridho, bil kismati, kelawan pandum. Ridho terhadap pembagian dari Tuhan tentang rezeki, ya. Rezeki itu telah dibagi habis oleh Allah. Sudah dibagi masing-masing orang. Ada yang mendapatkan bagian banyak, ada yang rezekinya itu sedang, dan ada pula yang rezekinya sedikit. Itu adalah kebijakan Allah yang maha bijaksana, ya. Bukan berarti Allah itu tidak adil,
kok ada yang banyak, ada yang sedikit. Justru diatur seperti itu adalah maha bijaksana. Ya. Perlu kita pahami kebijakan Tuhan itu. Kenapa ada orang yang kaya raya dengan rezeki yang melimpah ruah. Ada yang rezekinya sedikit, yang disebut dengan kaum du'afa, fakir miskin. Itu dimaksudkan agar supaya bisa tolong menolong, bantu membantu. Yang kaya membantu yang miskin dengan kekayaannya, yang miskin membantu yang kaya dengan kekuatannya, dengan tenaga. Karena orang kaya tidak mau mengerjakan yang berat-berat. Pekerjaan yang berat-berat itu biasanya tidak mau orang yang kaya-kaya itu mengerjakan. Maka pekerjaan yang berat-berat itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak punya. Gitu. Sehingga kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Karena semua itu harus berjalan dengan baik. Kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau mengumpulkan sampah-sampah di rumah-rumah orang kaya itu? Kalau tidak ada orang yang miskin, siapa yang mau bekerja keras membangun gedung-gedung bertingkat? Kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau menanam padi di tengah sawah, mencangkul? Padahal itu semua dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Maka semuanya itu disayang oleh Allah. Maka kita harus sayang menyayangi. Orang miskin akan kesulitan kalau tidak ditolong oleh orang kaya. Dan orang kaya pun juga akan kesulitan jika tidak ditolong oleh orang miskin. Sampai saat ini negara-negara kaya yang penduduknya kaya-kaya membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan tenaga kasar dari luar negeri. Di antara warga masyarakat kita ada yang dikirim, dibutuhkan di Timur Tengah, di sana dia bekerja, ya, dan di mana-mana ada TKI, tenaga kerja, ya, ada TKW, itu semua dibutuhkan oleh orang-orang kaya. Maka rezeki itu oleh Allah sudah dibagi. Kita harus ridho, rela rezeki yang telah dibagikan kepada kita masing-masing. Jangan sampai marah-marah, jangan sampai gerundel. Barang siapa yang marah-marah berarti marah kepada Tuhan. Siapa yang berani marah pada Tuhan? Oleh Allah sudah dibagi. Namanya rizqun maksum. Kata Imam Ghazali, rezeki itu ada 4 macam. Yang pertama, rizqun madmun, sudah ditanggung oleh Allah. Makan, minum, itu sudah ditanggung. Jangankan manusia, makhluk yang mulia, semut kecil-kecil, nyamuk, lalat, ulat, dan semua makhluk oleh Allah sudah disediakan, ditanggung. Allah tanggung jawab menciptakan makhluk, tanggung jawab dengan memberikan makan. Yang kedua namanya rizqun maksum, ya ini rezeki yang sudah dibagi. Di langit sana ada yang bagiannya banyak, ya, ada yang sedikit, ada yang sedang, ukurannya beda-beda. Kalau yang banyak itu ukurannya jeding, misalnya begitu. Jeding itu di sisinya banyak. Ada lagi yang ukurannya kaleng. Kalau ukurannya kaleng walaupun diisi terus, sudah penuh ya sudah, tidak akan bisa tambah lah.
Tidak sama yang ukurannya dengan jeding tadi itu. Ada lagi yang ukurannya itu ya cuma apa namanya, cebok ya, cebok. Ya cebok itu apa? Ada lagi yang ukurannya cuma satu cingkir, dikit gitu. Diisi penuh, ya sudah, tidak bisa ditambah. Itu sudah oleh Allah dibagi, waktunya tepat, tidak akan selesai. Setiap hari berapa, tidak akan meleset. Ya, walaupun dikejar-kejar, tidak bisa. Ya hari itu rezekinya berapa, ya sudah, tidak bisa ditambah. Maka tidak perlu istilahnya itu orang itu terlalu ngoyo-ngoyo sampai tenaganya dihabiskan, otaknya diputar. Ya, itu dalam agama gitu. Ikhtiar tetap, ikhtiar dengan baik, tapi jangan melewati batas. Kalau melewati batas di dalam rangka mencari rezeki tadi itu mengurangi yang lain, waktunya habis untuk itu. Mestinya untuk sholat, akhirnya tidak sholat. Ya, tidak sholat. Gara-gara bekerjanya begitu keras, sholatnya hilang. Sholat subuh tidak dikerjakan karena keburu mencari rezeki. Duhur mestinya sholat, terus saja kerja. Itu namanya orang yang nabrak-nabrak ketentuan ilahi. Tidak boleh. Jadi waktunya kerja, istirahat, dengan terus. Ya, itu namanya rizkun maksum, rezeki yang sudah dibagi oleh Allah. Yang ketiga namanya rizkun mamluk, rezeki yang sudah diberikan berupa pakaian kita ini sudah kita pakai, namanya sudah diberikan. Ya, supaya dinikmati, disyukuri untuk ibadah kepada Allah. Kita diberi rumah, itu namanya mamluk. Ya, ada lagi yang bahkan diberikan kendaraan, ada yang diberikan ini. Itu namanya rizkun mamluk. Kemudian ada lagi yang keempat. Nah, inilah yang perlu difahami oleh kita umat Islam. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah, belum diberikan tapi dijanjikan. Ini tambahan, jadi bonus. Jadi di samping yang sudah ditetapkan tadi itu ya ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada lagi yang disediakan, disiapkan. Melihat dulu kondisi orang itu, ya, siapa itu yang dijanji? Adalah orang yang takwanya betul-betul kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini itu janji. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, maka orang itu diberikan jalan keluar dari kesulitan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Entah dari mana Allah mengirim. Ini namanya bonus. Itulah orang-orang yang baik-baik, orang yang tekun, takwanya betul-betul. Lihat saja, nampaknya seperti tidak kerja bapak itu, tapi kok nah gitu ya, balak-balik lungo haji, balak-balik dia tak membeli macam-macam, sehingga mengalahkan yang ngoyo gitu. Si ngoyo itu lo gak suki-suki. Ini tuh orang tidak kerja itu. Kita lihat, silakan lihat itu di mana-mana ya. Orang yang tekun takwa pada Allah, oleh Allah dijanji, tadi itu janjinya, dikasih tambahan bonus. Ya, maka kita harus ridho, qanaah. Qanaah itu khairu ghina. Ya, sebaik-baik kekayaan. Jadi orang kalau sudah qanaah, menerima apa yang dibagi oleh Allah, kaya, dia merasa tidak kurang segala. Walaupun dia itu
rezekinya hanya sedikit tadi itu, karena dia merasa ini adalah pembagian dari Allah, sudah merasakan, sudah cukup saya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak qanaah, sudah banyak, ukurannya satu jeding tadi itu, wah ngoyo terus, dia merasa kurang. Sampai-sampai Kanjeng Nabi pernah mengatakan anak Adam itu sifatnya ada sifat yang jelek. Andai kata dikasih emas satu lembah, dia ingin emas satu lembah lagi gitu. Ya, itu sifat yang jelek, harus dihilangkan. Ya, sudah dikasih emas satu lembah, ingin satu lembah lagi gitu. Terus gitu, sudah punya 2 lembah, ingin 3, ingin 4, tumpuk. Ya, berhentinya kapan? Apabila sudah diloloh, sudah diberi makan dengan tanah, artinya mati gitu. Jadi kalau sudah mati baru dia itu berhenti gitu. Itu kan bahaya ya. Jadi kita harus qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita syukuri, alhamdulillah, nikmat. Ya, bahkan kita diperintah supaya melihat orang yang lebih rendah dari kita, sosial ekonomi. Tentu ada yang tinggi, ada yang sedang, ada rendah. Kita itu disuruh melihat yang lebih rendah lagi. Alhamdulillah, itu loh teman-teman saya itu tidak seperti saya. Saya oleh Allah diberikan kelebihan. Harus begitu, syukur. Jangan melihat yang atas. Kalau melihat yang lebih atas, merana. Kapan saya seperti itu? Sikap penyakit hati yang berbahaya. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu menyatakan, al-qanaatu khairu ghinan. Ya, sebaik-baik kekayaan. Ya. Kalau ghani itu orangnya, orang yang kaya. Kalau ghina, kekayaan. Jadi sifat kekayaan yang paling bagus itu adalah qanaah. Qala Allah Ta'ala wasdawus sapa Gusti Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat itu masih ada kelanjutannya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, itu kelanjutan daripada ayat ini. Man utawi sapa wonge amila kang amal sapa man sholihan ing amal soleh, yaitu orang yang takwa. Orang yang takwa itu selalu amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, min zakarin saking wong lanang au unta utawa wong wadon, baik itu laki-laki maupun wanita, amal soleh. Ya, amal soleh itu yang mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, yang wajib-wajib, yang sunah-sunah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, semua itu soleh. Dikerjakan dengan baik, istiqomah. Ya. Apa kata Allah? Wa huwa mu'minun, hale utawi man iku mukminun, wong kang mukmin. Dengan catatan orang itu mukmin, amalnya amal soleh, dengan catatan mukmin. Kalau tidak mukmin tidak akan diterima. Ada orang amal soleh, niru-niru. Ini ada masjid agung dibangun, kasih uang 100 juta, amal soleh. Tapi tidak iman, dia itu bukan orang mukmin. 100 juta tidak ada artinya, karena tidak ada iman dalam itu. Ya, karena dia tidak percaya bahwa amal soleh itu nanti akan dibalas di surga, kan tidak percaya. Lalu untuk apa amal? Jadi amal itu muspro,
oleh Allah tidak dihargai karena tidak ada wadahnya. Wadahnya itu adalah iman. Jadi iman itu wadah, amal itu isinya, gitu. Ya, ada wadah, ada isi, klop. Iman itu wadah, amal itu isi. Ada wadah toh, ada iman, kok ada amal. Untuk apa wadah itu? Tidak ada gunanya. Jadi orang yang ngaku iman tapi nggak amal soleh, nggak sholat, nggak ngaji, nggak pernah sedekah, amal imannya itu nganggur, wadahnya itu tidak ada gunanya. Gitu ya. Itulah yang dinamakan orang fasik. Seperti yang saya terangkan pada waktu khutbah itu. Fasik, orang itu fasik. Ngaku tok, ngaku iman, ngaku Islam tapi gak sembahyang. Itu namanya bukan orang mukmin, tapi orang fasik. Tempatnya di neraka. Disamakan dengan orang kafir. Disamakan. Bahaya ya. Jadi kalau orang itu beriman, ya mestinya amal soleh gitu. Kemudian sekarang ada amal solehnya, tapi tidak ada imannya. Itu sama dengan ada isinya, tapi tidak ada wadahnya. Ditaruh di mana? Maka di sini Allah menyatakan dalam ayat ini, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan mukmin, iman. Apa kata Allah? Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang itu hidupnya dijadikan kehidupan yang baik, bahagia, bahagia dengan tenang, penuh dengan ketentraman, tenang rumah tangganya, tenang pribadinya, tenang ketika dia itu bergaul dengan orang lainnya. Rumah tangganya aja tenang, tidak pernah suka bertengkar. Sekarang ini ya para bapak ibu, kita di Malang ini apa yang terjadi di Malang? Malang yang istilahnya kotanya sudah semakin sejuk, ijo royo-royo. Tapi ternyata keluarga-keluarga itu masih banyak yang nggak karu-karuan itu. Kemarin saya dapat laporan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Malang bahwa angka perceraian di Kota Malang ini setiap tahun tidak kurang dari 1.300. Satu tahun Pak ya. Satu tahun itu berapa hari? 360. Berarti logikanya setiap hari di Kota Malang ini ada orang cerai antara 3 sampai 4 keluarga yang broken home. Rumah tangganya berantakan, rusak, mengadukan tuntutannya ke pengadilan agama untuk cerai. Setiap hari 4 keluarga. Coba, kan ngeri itu 4 keluarga. Kalau namanya orang cerai, yang jadi korban siapa? Paling jadi korban itu adalah anak. Padahal orang cerai itu rata-rata sudah punya anak, paling tidak 2. Katakanlah kalau sekarang ini orang yang berurusan ke pengadilan agama, cerai itu setiap keluarga ini ada 2 anak, 2 anak. Berarti 2 kali 4 ada 8 anak yang terancam ya, kehidupannya. Itu korban. Tapi namanya orang cerai, anaknya itu kasihan loh. Bapaknya dengan ibunya pisah. Akhirnya bapaknya kawin lagi, anak berhadapan dengan ibu tiri. Bagaimana ceritanya ibu tiri itu? Kalau dia ikut ibunya kawin lagi, dia ketemu dengan bapak tiri. Yang tentu kasih sayangnya
Bahkan kadang-kadang tanggung jawabnya tidak sama dengan ayah kandung. Ini. Kemarin saya laporkan pada Bapak Wali Kota, Pak. Ya, saya laporkan pada Pak Wali Kota dan juga kepada DPR. Tolong Pak ini supaya mendapatkan perhatian. Kenapa? Itu Malang yang sudah dikatakan ijo royo-royo, tapi ternyata warganya itu tidak lain, penyebabnya adalah tidak amal soleh, gitu loh ya. Rumah tangganya berantakan karena ada amal soleh, jarang jamaah, gitu, jarang ngaji, tidak ngerti agama. Pernah dulu ada kasus rumah tangga, setiap yang ke rumah saya tanya, sembayangnya ya napa Pak? Sembayangnya ini kan Yai Senin Kemis. Wong sembayang ke Senin Kemis. Ini awal mula daripada perpecahan rumah tangga itu karena kurang mendekatkan diri pada Allah. Di situ ada setan. Terus menerus ngocok-ngocoki supaya bertengkar. Kamu yang bener, terus no. Wah, sing wedok dikandani. Mari ngono sing lanang, kamu sing bener, terus no. Terus bertengkar. Itulah ya. Ini ngeri, Pak. Maka kalau ingin hayatan thayyibah, ini resepnya. Sebetulnya lama Al-Quran itu lengkap. Kalau kita itu ingin kehidupan yang baik, ya amal soleh. Kerjakan itu perintah-perintah Allah dengan baik. Insya Allah tenang. Sholat sing sregep. Nek diparingi rezeki ambek Gusti Allah, aja medit-medit. Gitu. Wayahe lunga haji budala. Kadang-kadang Anda itu, ya, tidak pernah amal. Itu setan yang masuk di dalam rumah tangga itu. Ya, maka orang yang ingin kehidupan yang baik, amal saleh. Nah, itu aja. Intinya gitu. Man amila salihan, ini kan resep. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dengan catatan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini sungguh-sungguh, tidak main-main. Falanuhyiyannahu, itu sungguh-sungguh. Karena di situ ada lam, fala. Ini namanya lamul ibtida. Kalau kita belajar bahasa Arab, lamul ibtida li taukid, sungguh. Kemudian di situ ada nun, namanya nun taukid saqilah. Falanuhyiyannahu. Yiyannahu. Itu ada nun, namanya nun taukid. Sungguh dan sungguh. Jadi tidak main-main. Allah akan menjadikan rumah tangga itu, laki-laki maupun wanita, sungguh-sungguh aku jadikan bahagia hidupnya. Ya. Itu di dunia. Di dunia. Kemudian di akhirat apa janji Allah? Ya ada. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Walanajziyannahum ajrahum. Pahala yang akan kami berikan pada mereka lebih bagus dari apa yang mereka amalkan. Pahalanya di surga kan lebih bagus. Kita ikut nyumbang untuk pembangunan Masjid Agung, ya toh? Berapapun itu nanti akan dikalikan 700. Misalnya ikut amal 1.000 rupiah melalui ini beberan atau masuk di dalam kotak itu. Ya, apa itu untuk pembangunan, apa itu untuk anak yatim, apakah itu untuk fakir miskin, sudah kita siapkan Pak. Oleh Allah nanti akan dibalas 700 kali di surga. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Maka amalkanlah itu, amalkan. Maka bahagia hidup orang itu di dunia, di akhirat akan masuk surga. Itu adalah resep. Maka amal soleh. Maka dinamakan orang pinter.
Orang yang pintar itu apa? Bagaimana? Al-kayis mantana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah. Ada orang yang bertanya, para sahabat waktu ngumpul itu ya, kata Ibnu Umar, saya masuk, ada 9 orang ada di hadapan Rasulullah. Kemudian saya masuk, berarti saya orang yang ke-10. Begitu kumpul, di antara sekian banyak ada yang angkat tangan, ya Rasul, manil atyas, siapa itu orang yang paling pintar di dunia ini? Kanjeng Nabi jawab, yang orang pintar itu adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan dia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Amalnya banyak, karena nanti di alam kubur orang itu hidup, ya, tidak mati, oleh Allah dihidupkan. Di sana dia nikmat dengan amalnya. Itu kata Rasul. Berarti itu orang pintar gitu ya. Kalau tidak begitu namanya bodoh. Orang yang tidak punya masa depan, di dunianya enak-enakan, tidak sholat, tidak mengerjakan apa-apa, setelah mati fatal. Di sana tidak menempati taman, tapi masuk jurang. Kan bahaya. Di alam kubur itu hanya 2 kata Rasul ya. Bagi orang mukmin itu tempatnya di taman, Raudhatul Jannah. Orang yang tidak mukmin di Hufrah. Hufrah itu artinya jurang, jurang neraka. Hanya itu saja. Gak percaya, ya mati ya di situ. Gak percaya. Wong Kanjeng Nabi sing dawuh gak percaya. Orang mukmin itu wajib percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang mukmin itu percaya yang gaib-gaib itu. Kalau tidak percaya namanya bukan orang mukmin itu. Maka itulah yang dinamakan orang pintar gitu. Kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, di sini masih ada kelanjutan tambahan. Qala ngendika sapa katsirun min ahli tafsir, akeh saking para ulama ahli tafsir. Banyak sekali para ulama ahli tafsir mengatakan begini, al hayatut thayyibatu fid dunya, utawi kauripan kang bagus ing dalam donya apa iku? Iku al qanaatu qanaah. Gitu. Jadi untuk mendukung tadi itu, kata Sayyidina Ali, qanaah itu, neriman itu adalah sebaik-baik kekayaan yang dimiliki Allah. Nah, kemudian ayat tadi itu menyatakan barang siapa yang amal saleh oleh Allah akan dijadikan orang itu baik hidupnya di dunia. Nah, baiknya hidup di dunia itu apa? Hayatan thayyibah itu menurut para ahli tafsir yaitu qanaah. Jadi orang qanaah itu enak. Jajane gak soge bapak itu, tapi kok soge. Jadi kaya hatinya. Gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibah itu adalah al-qanaah. Jadi orang itu akan nikmat hidupnya karena qanaah. Gitu ya. Kemudian wa taufiku utawi pitulung iku khairu aunin, luwih bagus-baguse pitulung. Taufik itu utawi taufik pitulung li taati krana taat, ya dah, wa fi taati lan ing dalam taat iku khairu aunin, luwih bagus-baguse pitulung lil umuri maring pira-pira perkara. Berikutnya adalah taufik itu artinya pertolongan dari Allah untuk orang itu mampu mengerjakan ibadah. Itu namanya taufik. Ada orang oleh Allah diberikan taufik, orang itu enteng mengerjakan ibadah itu, ya, senang salat jamaah, senang ngaji, senang beramal, senang berbuat kebaikan-kebaikan, berarti orang itu mendapatkan taufik dari Allah, yaitu kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk melakukan ibadah.
itu sangat-sangat ya penting ya, sebaik-baik daripada pertolongan itu adalah orang ditolong dapat ibadah gitu. Begitulah para hadirin hadirat tambahan pengajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya pada malam yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim tamdil layali wala yadruna ittataha malam takun min layalil ashhuril hurumi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ka'annama tinubai pun halasakhatahum fi kulli qarmin ila lahmil ita qarimi maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasikha wa tiqatan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.